katakan dengan saya, Yesus adalah penolong saya yang setia. Semua dengan iman sama-sama katakan saya, hidup saya pasti ditolong Yesus. Keluarga saya pasti ditolong Yesus. Keuangan saya pasti ditolong Yesus. Seluruh aspek hidup saya pasti ditolong Yesus. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan akan tetap tolong kita. Amin. Perlu saudara ketahui dan sadari, saudara tidak seorang diri. Ada Tuhan yang setia yang akan menolong hidup kita. Tuhan menolong kita bukan karena oh kamu pelayan Tuhan ya, kamu pendeta ya, kamu jemaat Tuhan ya, oh kamu lagi kaya ya, kamu lagi lemah, kamu lagi sakit, lagi miskin. Tuhan menolong kita bukan karena itu semua. Tuhan menolong kita yang pertama karena kasih-Nya yang besar. Amin. Karena cintanya, karena kemurahannya. Yang selanjutnya Tuhan menolong hidup saudara dan saya karena saudara dan saya berharga di matanya. Sama-sama katakan dengan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia buktikan cintanya yang besar bagi saudara dan saya. Kalau dia mati di atas kayu salib, saya yakin hutang piutang kita dia akan tolong. Puji Tuhan, ini jemaat apa ya? Jemaat Diamond ternyata bukan orang susah secara ekonomi. Ketika saya bilang Tuhan akan tolong hutang piutang kita, nggak ada yang ngomong amin. Karena memang semuanya tidak ada yang berhutang. Tepuk tangan buat Tuhan. Paling nih ketika saya keluar dari ruangan ini, yang direpotkan siapa? Pastor Yohanes. Pak, tadi saya Pak yang punya hutang. Kenapa lu nggak ngaku tadi pas saya ngomong? Pura-pura enggak. Hutang saudara dilunasin, mukanya gini. Itulah jemaat. Suka nggak suka masalah kita pasti Tuhan tolong. Sekali lagi garis bawahi, Yesus tolong kita bukan karena Bapak diakini. Yesus tolong saya bukan karena saya gembala, bukan karena pastor Han, pastor, bukan karena saudara orang berdosa, bukan karena saudara orang suci. Dia tolong kita karena memang dia mencintai, mengasihi kita. Dan ingat, yang ditolong Yesus bukan hanya anak Tuhan Yesus, tapi orang yang outside Christ juga ditolong oleh Tuhan. Karena dia berkewajiban untuk menolong ciptaannya, termasuk saudara-saudari kita yang di luar Kristus. Mungkin seruannya berbeda, tapi Tuhan mengerti maksudnya. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Namun Yesus berkata kepada mereka, siapakah dari antaramu yang mempunyai seekor domba dan jika terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraih dan mengangkatnya? Perhatikan ayat 12 baik-baik Bapak Ibu Saudara. Betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Karena itu tidak salah untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian dia berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, lalu tangannya itu dipulihkan sempurna seperti tangan yang lainnya. Saudara, sebagai manusia biasa ya, as a human being ya, saudara dan saya pasti punya pergumulan. Ada yang gak punya pergumulan di sini, angkat tangan kanannya. Rambut ubanan saja bagi sebagian cowok yang masih muda itu masalah. Apalagi bapak-bapak yang sininya sudah licin, umurnya sudah bocah, pengen terlihat 25. Umur bocah penampilan jigoh, Bapak Ibu. Setiap dari kita pasti dalam menjalani hidup ini akan bertemu dengan yang namanya tantangan, masalah, rintangan, persoalan, pencobaan hidup dan lain sebagainya. Setuju? Makanya kalau ibadah makan dulu, biar kalau diajak ngomong sama pendeta nyambung, nggak
diem. Kalau diem dulu saya curiga Pastor. Belum makan ini. Apa mau kita break makan dulu, makan lontong sayuran itu di depan. Nanti kalau kita semua sudah bertahap, baru masuk lagi. Saudara, as an entrepreneur kita pasti mengalami tantangan, betul gak Pak? Dagang sulit, ekonomi lagi sulit. Alpha sudah selesai, datang adiknya Delta. Delta sudah minggir, datang lagi Omicron. Omicron belum kelar, ada 2 negara saling serang. Saudara jangan angguk-angguk aja, doain. Itu barang datang ke Indonesia kelar kita, saudara. Ada banyak orang bilang aman, jauh jaraknya. Iya, waktu saya di Grand Town, saya berdoa nangis buat negara itu. Tuhan, saya tahu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya tahu firman harus digenapi karena ini akhir zaman. Tetapi ingatlah kami anak-anak, tolonglah kami. Karena saya melihat dalam menghadapi COVID-19 pun saudara dan saya tidak siap. Setuju atau enggak? Hebat kan tuh jemaat Diamond kan? Saya tanya, setuju apa enggak? Semuanya enggak, semuanya it's okay semua tuh lihat. Mau Delta, Omicron, Alpha, enggak peduli. Banyak orang nggak siap, ditambah lagi saudara, banyak orang nganggap itu remeh-temeh, dua bangsa itu. Hati-hati saudara, doain. Karena yang ngomporin banyak saudara. Kalau barang itu jadi, ya udah. Tuhan Yesus beserta kita. Praise God. Saudara, saya masuk lagi ke khotbah saya. Sebesar apapun masalah saudara, saudara nggak seorang diri. Amin. Om tante. Amin. Sedih gitu ini di jemaat. Kalau nggak dia. Sebesar apapun masalah keuangan kita, dia pasti tolong. Amin. Dia nggak mungkin diam. Bible mencatat dengan jelas, Yahweh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh yang hidup, bukan Yahweh orang mati. Ketika saudara dan saya berdoa berseru memanggil nama Yesus, Bible mencatat dia akan bertindak. Amin. Sakit kita akan disembuhkan, pergumulan kita akan ditolong, keuangan kita akan dipulihkan. Seluruh aspek kehidupan kita ada dalam jaminan dan genggaman tangan Yesus. Amin. Satu-satunya jaminan hidup orang percaya terletak pada pribadi Yesus, saudara. Tadi pagi di Geras 1 saya katakan teman saya rugi 500 miliar saudara. Sepanjang COVID-19 ini. Kaya amat emang. Kaya banget ya. Bisnis apaan mau tahu aja Bapak Ibu. Tapi dia berkata sama seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dan hari ini perlahan tapi pasti Tuhan mulai pulihkan keuangan sahabat saya. Saudara, secara manusia, masalah, pergumulan, tantangan, pencobaan ingin menekan hidup kita, menekan jiwa kita. Ketika jiwa kita sudah mulai tertekan, maka kita akan mempertanyakan, Tuhan ada gak sih? Dengar gak sih doa saya? Betul gak Bapak Ibu? Tuhan peduli gak sih sama saya? Saudara, jangan ajari Tuhan bagaimana dia menolong kita. Tuhan punya banyak pintu untuk membuka pintu-pintu kita yang tertutup. Tuhan banyak cara untuk menolong hidup kita. Amin. Gunung-gunung yang tinggi, palang-palang besi, pintu-pintu tembaga, Bible mencatat Tuhan yang akan meratakannya. Dan tugas kita sebagai orang percaya tetap percaya, berjalan dalam anugerahnya, dalam tuntunannya, dalam firman-Nya. Dan pada akhirnya kita berkata sama seperti Paulus berkata, aku yakin kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Sebentar-bentar kalau ada masalah, ngamuk, marah, emosi, mundur dari pelayanan, dan lain sebagainya. Saudara, kapan kita mau didewasakan dengan anugerahnya Tuhan? Amin. Masalah yang kita hadapi nggak bisa mengalahkan kita. Why? Karena Yesus yang besar ada di dalam hidup kita. Kalau saudara menyadari itu, Yesus yang besar tinggal di dalam hidup kita.
Dia bukan hanya bertengger di sorga, tapi dia bertata di atas hati kita. Saudara, saya mau bersaksi. Saya telepon mami saya di hotel sampai 5, 6, 7 kali. Tadi pagi nggak diangkat, saudara. Dalam hidup saya ada 3 perempuan yang saya cintai, saya kasihi, saya sayang. Yang pertama istri saya, yang kedua mami saya, yang ketiga putri saya. Dan setiap saya mau pelayanan sampai firman Tuhan, ketiga wanita ini harus wajib kudu mendoakan dan memberkati saya. Saya nggak merasa saya pendeta hebat, dikenal ribuan orang, berdiri di depan ribuan orang, ada di TV A, B, C, radio A, B. Saya nggak peduli, karena saya percaya sesuai Bible. Wanita ditempatkan di sisi pria sebagai penolong. Dengerin itu Pak, setinggi apapun jabatan kita. Wah, berarti pastor DKI nggak ada hubungannya dibawa ke tiap istri. Saya genapi firman Tuhan karena anugerah. Saya bilang, mami, tolong doain aku. Mami biasa doain. Istriku tolong doain aku, dia doain. Anak saya 5 tahun, saya udah ajarin dari usia 4 tahun, doain papi. Apa Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus, doain papi mau iayanan biar jemaatnya banyak yang sembuh, amin. Setiap saya mau pelayanan 3 perempuan ini selalu mendoakan saya. Dan saya berdiri di mimbar ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya telepon mami saya nggak jawab. Saya tanya tante. Akhirnya tante angkat, tante kasih ke mami saya. Mami saya tahu suara. Saya bilang, Mi, Verona nih. Iya, kenapa? Bisa jawab sekali. Doain Verona mau pelayanan di Geraha 1. Doain nih. Tanya Pak Yohanes, nada saya sampai naik. Mana doanya? Doanya mami mana? Kok diem sih? Oh udah kan? Belum, mana? Saya tanya sama tante saya, tante itu kenapa mami? Mami kayak kemarin. Saya cuma tak bilang, Tuhan, kalau memang dia harus pulang ke rumah Tuhan hari ini, kuatkan saya menyelesaikan pelayanan saya sepanjang 7 kali ini. Karena saya udah berjanji sama Tuhan. Dulu saya pernah dibuang sama mami, sama keluarga saya. Semenjak kita dipulihkan, mamiku adalah salah satu perempuan yang aku sangat kasihi. Saya nggak dianggap sama keluarga saya, saudara, tapi Tuhan anggap saya. Saya dibuang, Tuhan terima saya. Dan hari ini hampir seluruh keperluan keluarga besar saya, manusia ini yang Tuhan pakai untuk menanggung semua itu. Saya pendeta 100%, saudara, nggak punya sampingan kanan kiri. Nah, pengharapan saya, penghasilan saya datang dari Tuhan. Ada ribuan mujizat terjadi lewat pelayananku. Tidak 1 sen pun duit aku terima, saudara. Enggak aku terima. Pastor Rianto kemarin saksinya, adiknya saya doakan untuk hamil, dia berkati saya nggak terima. Karena Matius 10 ayat 8 berkata, kamu aku berikan cuma-cuma, kasih cuma-cuma. Aku bilang saya nggak terima uang untuk orang sakit atau orang tua. Tapi Tuhan itu ajaib, dia penolong yang setia. Saya coba bilang sama Tuhan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Mami saya kena gula, saudara. Waktu di Geraha saya hampir nggak bisa khotbah, karena mami saya antara ada dan tiada. Saya langsung menarik nafas dalam-dalam. Tuhan, Engkau baik. Engkau pasti tolong aku dan keluarga kami yang mungkin nanti entah waktunya Tuhan yang akan ditinggalkan. Kami sudah siap. Tapi for the core, aku mau tetap melayani-Mu dan jemaat-jemaat Makassar. Saudara, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Amin. Pak Yohanes
pas lihat saya tadi, saya agak sedikit ngeblank, saudara. Bagaimana mungkin saya nggak ngeblank? Cefon tuh yang merasakan kemarin pelayanan Rupe, salah satu familinya ada yang dipanggil Tuhan, betul ya? Perasaannya gimana Cefon? Nah ini saya, mami saya sendiri, yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang selalu mendoakan saya. Dan saya percaya dia tetap menolong. Dan dia atur semuanya, saudara. Amin. Saudara, kalau sedang menghadapi masalah, tantangan, rintangan, jangan pernah sekali-sekali berkata, Tuhan engkau jahat, Tuhan engkau nggak ada. Ingat, waktu kita ada di bawah, Yesus yang menolong kita. Waktu kita menjalani proses, Yesus yang menolong kita. Waktu kita berhasil, Yesus ada di sana, tetap untuk memberikan pertolongan bagi hidup kita. Ketika jiwa kita tertekan dengan pergumulan, permasalahan, tantangan kehidupan, Dia berkata sama kita, mari kepadaku kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ajakan itu bukan hoax Bapak Ibu Saudara. Hari ini tadi saya nangis sudah bisa tisu tuh Bapak Ibu Saudara. Udah habis. Saya bilang, Tuhan, kalaupun mami saya harus pulang ke rumah Tuhan, either hari ini, besok atau kapanpun, aku tetap berkomitmen. Bukan karena kelemahan dan kekuatanku, tetapi karena anugerah dan kasih karunia. Aku akan tetap menanggung seluruh biaya kehidupan adik-adik mamiku, kakakku, adikku dua, anak-anaknya, uang susu, sekolah semua. Aku berdiri sebagai seorang ayah menggantikan mami. Aku gak akan hitung-hitungan berapa juta, puluh, ratus, I don't care. Aku percaya Dia pasti tolong saya. Amin. Amin saudara. Kalau hari ini saudara sedang menanggung beban hidup, aduh gue minta duit mulu, cici gue minta duit mulu, jangan komplain. Dia akan tolong mampukan kita untuk menolong keluarga kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, kebetulan tadi pagi saya mendengarkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya, tiada yang mustahil baginya. Dalam 3 hari ini saya mendapatkan hal-hal yang gak enak. Istri saya telepon saya, papi, saya kecewa gini masalah kantor. Sekali lagi saya ditahan. Saya bilang, percayalah, semua indah pada waktunya saya. Tambah lagi, yang saya bilang Cefon, selama COVID-19, gereja kami gak pernah mengalami susah. Pemasukan gereja kami selalu di atas 50 juta dari awal COVID-19 sampai 2022 di penghujung 2021 Januari Februari. Istri saya bilang, Pi, doakan ya. Kenapa? Keuangan gereja lagi turun pemasukannya. Saya bilang, Tuhan pasti akan tolong kita. Mami gak usah takut, karena pelayanan itu punya Tuhan. Tapi kita punya beberapa full timer yang harus kita gaji rata-rata, di atas rata-rata. Kita punya pengeluaran sampai 1 miliar lebih, papi. Kita ini gembalanya. Saya bilang, Yesus yang panggil kita adalah Tuhan yang setia. Kalau dulu Yesus tolong, sekarang Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan akan tolong. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya lagi rasain dari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, saya kayak digencet gitu sama jiwa saya, coba mau digencet dengan pergumulan, dengan masalah. Tapi saya enjoy aja sama Cefon. Kita makan durian deh Cefon, makan durian, makan sashimi. Mau ngapain kita ngamuk-ngamuk, marah-marah seperti orang gak berpengharapan? Amin saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, marah ngeluarin uang gak? Tidak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, marah menyelesaikan masalah nggak? Tidak. Sebaliknya apa? Menambah masalah, tambah masalah.
Selalu saya bilang, saya khotbah dimanapun, saya memang tidak kuat dalam berdoa seperti pendoa-pendoa. Saya nggak kuat itu. Karena saya tahu dari mana saya dilahirkan Tuhan. Dari pujian dan penyembahan. Ketika ada masalah, saya bilang sama Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku. Selalu doa saya naikkan dengan penyembahan dan pujian. Yesus bilang, Dia berfirman, mari datanglah. Dengan iman sama-sama. Dia selalu menulikan aku, ku datang Yesus. Lihat nih, di apiku artinya sebesar apapun masalah saudara dan saya, Dia akan pikul. Dia akan tolong, Dia akan bela, Dia akan sertai. Saya jadi saudara, saya tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena respon saudara itulah ia menghargai Tuhan. Tuhan saudara dan Tuhan saya bukan Tuhan yang diam, Tuhan yang mati. Saya nggak mau tahu, saya bilang sama istri, saya nggak mau tahu mau pendapatan lagi turun atau nggak turun. Yang 1 miliar aja sudah Tuhan bayar, apalagi yang ini. Amin. Saya nggak mau ngerti, saya bilang sama Tuhan tadi di situ sambil nangis. Segede apapun tagihan keluarga mami saya, dalam nama Yesus, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kelemahan saya, tapi karena anugerah Tuhan, saya bayar. Uang sekolahnya, uang susunya, uang makannya, uang listriknya, saya bayar dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatan, bukan karena kelemahan, bukan karena kemampuan, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena Yesus pasti menolong. Amin. Jadi saudara, kalau menghadapi masalah, jiwa sedang ditekan, percayalah bahwa firman-Nya ya dan amin. Bilang sama Tuhan, aku kesayanganmu, aku dipelihara, aku dibela, aku disertai, aku tidak ditinggalkan. Apa saja yang Tuhan mau jadi atas hidupku pasti terjadi. Apa saja yang Tuhan gak mau atas hidupku pasti gak terjadi. Amin saudara. Mungkin hari-hari ini saudara keuangannya sedang kembang kempis. Gak tahu bayar kontrakan gimana, bayar cicilan tagihan mobil, dan lain sebagainya. Percayalah, kalau aku ditolong Tuhan, Bapak Ibu juga akan ditolong Tuhan. Karena ketika Tuhan menolong, Dia gak lihat rupa kita. Mau pelayan Tuhan ke, mau pelacur ke, mau pemuka agama ke, Tuhan gak peduli. Dia pasti tolong kita. Dan ketika Tuhan tolong kita, Dia gak bangkit jasanya. Berapa kali saudara tolong kamu? Tuhan tolong kita berkali-kali, Dia lupakan jasanya. Dia cuma minta satu aja dari kita anak-anaknya terhadap respon kebaikan. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Naikkan syukur kita. Tak ada yang terukir bagimu. Sakit kita pasti disembuhkan, amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Dengan iman percaya, katakan sama-sama, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Dengan iman, sembuhkan sakitku. Dengan iman, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Meskipun kita harus meneteskan air mata, saudara, tidak selama-lamanya air mata yang melambangkan kesedihan. Air mata bisa melambangkan ucapan syukur kita. Kau baik Tuhan. Meskipun keadaan sekitarku gak baik, Engkau tetap baik. Kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami. Amin. Siapa yang percaya hidupnya akan ditolong Tuhan? Amin.
Amin. Angkat tangannya, tetap tahan. Izinkan saya berdoa sebelum saya akhiri khotbah saya. Kalau aku ditolong Tuhan, mereka juga akan ditolong Tuhan. Keluarga mereka ditolong Tuhan. Rumah tangga mereka ditolong Tuhan. Ekonomi mereka ditolong Tuhan. Kesehatan mereka ditolong Tuhan. Apa yang ikut di bumi terikat di surga. Aku lepaskan anugerah berkat-Mu Tuhan buat jemaat-Mu, pelayan Tuhan-Mu di tempat ini. Hidup kami pasti ditolong Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi sama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tak ada yang tak mungkin. Minyak urapan ini di atas kepala kita. Tuhan Yesus, minyak ini minyak biasa yang kami percaya lebih daripada minyak ini Tuhan, yaitu kuasa Yesus yang dahsyat, kuasa Yesus yang luar biasa, kuasa Yesus yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan ekonomi kami, memulihkan keluarga kami, segala pergumulan kami pasti dapatkan solusi dalam nama Yesus. Saat ini anak-anak-Mu Tuhan akan menerima pengurapan minyak ini Tuhan. Sebentar kami akan mengoleskan ke dahi kami masing-masing. Ketika minyak urapan ini dioleskan ke dahi kami percaya kami menerima kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Mari kita mengoleskan minyak urapan ini di dahi kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima pengurapan ini Tuhan. Engkau yang bekerja lewat minyak urapan ini Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan. Segala persoalan pergumulan kami tidak melemahkan kami, tetapi kami semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami percaya semua kami disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus, dibuat makmur, jiwa kami makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Selalu ku takjub melihat karya-Mu, Kau sediakanku kemenangan besar. Semua yang percaya angkat tangannya, katakan melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidup. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bukan
akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, membimbing, menolong saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya semua kita ditolong Tuhan, bersama-sama kita berkat